Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadini dari kelas MB6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktik dari mata kuliah riset pemasaran yang diampu oleh Bapak Agus Edi Rangkuti. Nah, jadi ujian praktek kali ini itu terdiri dari 2 soal, yang mana soalnya dapat kita lihat di layar. Untuk yang pertama, saya akan melakukan penyelesaian soal yang nomor 1 terlebih dahulu, yang mana di soal ini kita diberikan perintah untuk merubah data menjadi merek HP dengan sales atau penjualan gitu. Nah, jadi bentuk tabel ini itu kita sederhanakan atau kita modifikasi dahulu menjadi 2 buah tabel saja. Sebab dalam analisis ANOVA 1 faktor dengan SPSS, kita hanya bisa memasukkan 2 variabel saja, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, untuk memudahkan dan untuk mempersingkat waktu juga, saya sudah memasukkan soal tadi dan sudah menyederhanakannya dan memodifikasinya menjadi 2 buah tabel ke dalam Microsoft Excel. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian soal. Yang pertama itu kita membuka program SPSS-nya, lalu kita mengetik di variable view. Di variable view ini kita di kolom name kita memasukkan variabel X dan variabel Y. Dan untuk desimalnya bisa kita nolin aja. Nah, kemudian di label ini bisa kita isi variabel X itu adalah merek, kemudian variabel Y itu adalah penjualan. Kemudian untuk value kita bisa memasukkan merek HP yang tertera tadi. Untuk di kolom value kita bisa mengisinya dengan angka 1. Kemudian di label kita bisa memberikan nama merek HP, yaitu yang pertama tadi adalah Samsung. Kemudian kita klik add. Untuk yang kedua adalah merek HP Oppo. Dan yang ketiga ada Vivo. Kemudian yang terakhir adalah Lenovo. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti yang di atas ini gitu. Terus kita masuk ke bagian data view. Di data view ini kita mengisi dengan data-data yang sudah kita buat di Microsoft Excel tadi. Nah, langsung saja saya akan meng-copy paste-nya dari Microsoft Excel. Oke, kita langsung Ctrl+C aja. Kemudian Ctrl+V. Nah, sudah langsung masuk. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, setelah semua data masuk, kita bisa klik Analyze. Kemudian ada yang namanya Compare Means, dan kita klik yang One Way ANOVA. Nah, jadi di sini kan ada 2 kolom kosong. Nah, jadi di variabel X yaitu merek dan variabel Y yaitu penjualan, kita akan memindahkan kedua ini di dependent list ataupun di faktor. Nah, yang mana variabel Y ataupun penjualan akan kita masukkan ke kolom dependent list. Kemudian untuk merek kita akan memasukkannya di kolom faktor. Nah, setelah itu kita bisa mengklik post hoc ini dan kita memilih menu 2K dengan significance levelnya 0,05%, yang mana standar SPSS pada umumnya level signifikannya itu adalah 0,05% gitu. Setelah selesai kita klik 2K, kita bisa klik continue. Dan selanjutnya kita beralih ke option. Kemudian kita bisa pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Oke, selanjutnya kita klik continue. Setelah semuanya selesai, langkah akhirnya adalah klik OK. Maka setelah itu akan muncul output yang dapat kita simpulkan. Nah, oke, jadi berdasarkan output SPSS yang kita peroleh dari pengolahan data tadi, kita dapat melihat mean atau rata-rata dari data yang kita olah tadi. Nah, jadi
Untuk rata-rata dari produk Samsung, kita bisa melihat berada di angka 45,30. Kemudian untuk produk Oppo, rata-rata penjualannya adalah sebesar 41,10. Dan untuk produk Vivo, rata-rata penjualannya adalah 39,00. Dan untuk produk Lenovo sendiri itu rata-rata penjualannya adalah 35,70. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara deskriptif itu kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata penjualan yang paling tinggi itu adalah handphone dari produk Samsung, yaitu sebesar 45,30. Nah, jadi berdasarkan data dari Test of Homogeneity of Variance, angka Levin statistiknya itu sebesar 2,508 dengan signifikan atau probabilitas sebesar 0,074. Karena nilai signifikansinya itu 0,074 yang mengartikan bahwa lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok dari produk penjualan handphone yang yaitu merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo yang kita bandingkan tadi itu adalah keempat produk penjualan handphone itu adalah sama atau homogen. Selanjutnya kita akan melihat output yang berisi analisis ANOVA. Nah, jadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA itu memiliki dua syarat pada umumnya. Syarat yang pertama itu adalah jika nilai signifikansi atau sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka rata-ratanya itu adalah sama. Kemudian syarat yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Dari output yang kita peroleh ini, diketahui itu nilai signifikansinya itu sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya ini ada pengujian Tukey yang tadi kita pilih. Nah, jadi pengujian Tukey itu adalah sebuah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan dari merek handphone Samsung dan merek Oppo. Angka perbedaan dari rata-rata untuk penjualan merek tersebut itu ada di angka 4.200. Dan angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Samsung tadi sebesar 45,30 dan dikurangi dengan rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10%. Nah, ini tadi kita lihat di bagian meneng ini ya. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualannya itu berkisar antara minus 3,06 sampai dengan 11,46 atau upper bound-nya pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output yang kita peroleh, diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,415, yang mana 0,415 ini adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone merek Samsung dan merek Oppo itu adalah sama. Dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua handphone tersebut tidaklah signifikan. Nah, selanjutnya kita akan melihat samaan rata-rata penjualan keempat merek handphone, yang mana kita menggunakan tabel dari Tukey HSD ini. Dapat kita lihat bahwa pada subset 1 terdapat data penjualan dari produk handphone Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Kemudian, pada subset 2 terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang
signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan produk Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Kemudian, secara keseluruhan kita dapat menarik kesimpulan. Dalam analisis ANOVA kali ini itu hanya rata-rata penjualan dari produk Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek atau variabel X itu hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan handphone merek Oppo. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yang mana soalnya adalah lakukan uji korelasi antara Y dengan X1 dan lakukan uji regresi berganda untuk melihat pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y dari data berikut. Sebelum kita masuk ke praktik penyelesaian soal nomor 2, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ada 3 cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman ataupun dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate person. Yaitu yang pertama, melihat nilai signifikansi, dua tail, dan yang kedua itu berdasarkan perbandingan antara nilai R hitung atau percent correlation. Yang kemudian langkah yang ketiga itu bisa kita lakukan dengan melihat tanda bintang yang ada di output program SPSS. Nah, setelah saya menjelaskan ketiga syarat tadi, maka langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian soal nomor 2. Yang mana saya tadi sudah membuat data-datanya juga di Microsoft Excel agar mempermudah dan mempersingkat waktu. Saja kita buka kembali program SPSS-nya dengan mengisi variabel view terlebih dahulu, yang mana kita mengisi variabel X1, X2, dan Y, dan desimalnya seperti soal nomor 1 tadi, kita kosongin aja. Kemudian pada kolom label kita memberikan X1 dengan label motivasi sesuai dengan yang tertera di soal gitu. Kemudian variabel X2 kita membuatnya dengan minat, kemudian yang Y adalah prestasi. Kemudian untuk measure-nya itu adalah scale. Kemudian setelah tadi kita sudah mengubah measure-nya menjadi scale, kita bisa beralih ke kolom data view, yang mana data view ini seperti soal nomor 1 tadi, adalah memasukkan data yang sudah dipersiapkan atau sesuai dengan yang tertera atau yang diperintahkan di dalam soal. Nah, jadi langsung saja kita meng-copy-paste-kan soalnya ke dalam SPSS agar bisa kita lakukan analisis. Nah, datanya sudah langsung muncul dan sudah dapat langsung kita analisis. Kemudian setelah semua data yang akan dianalisis ini kita masukkan ke data view, kita bisa mengklik Analyze. Kemudian untuk melakukan uji korelasi, kita bisa mengklik Correlate, terus kita pilih yang bivariate. Nah, kemudian di sini seperti yang soal nomor 1 tadi, tidak jauh berbeda. Dari kolom variabel X1, X2, dan Y, kita akan memindahkannya semua ke tabel variabel yang kanan. Kita pindahin ke kanan semuanya. Kemudian ini sudah dipilih semua antara person, to tail, dan flag significant correlation. Kemudian setelah semuanya selesai, maka kita klik OK, dan tentunya nantinya akan muncul output SPSS-nya. Nah, jadi berdasarkan data yang diperoleh dari analisis yang telah kita lakukan tadi, maka kita akan melakukan penarikan kesimpulan dengan ketiga syarat yang telah saya sebutkan di awal tadi. Nah, jadi yang pertama itu kita akan melihat yang berdasarkan nilai signifikansi, yaitu di sini dari tabel output diketahui nilai signifikansinya itu antara motivasi dengan prestasi adalah sebesar 0,002
yang mana artinya 0,02 ini itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, hubungan antara minat atau variabel X2 dengan prestasi atau Y memiliki nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000, yang artinya 0,000 ini itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Nah, kemudian kita akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis dari R hitung. Rumus menghitung nilai R tabel adalah dengan melihat nilai N pada distribusi nilai R tabel. Nah, saya telah memiliki tabel R tabel yang mana itu karena kita dapat melihat dari N atau jumlah sampel, yang mana pada penelitian kali ini itu N-nya itu berjumlah 12, atau dengan kata lain ada 12 orang siswa dengan signifikansinya yaitu sebesar 5%, maka kita dapat melihat bahwa dari nilai R tabel ini bahwa sebesar ini dia 0,576. Bisa jadi cara melihat R tabel itu kita harus mengetahui terlebih dahulu N-nya berapa, kemudian setelah kita mengetahui, maka gampang saja kita langsung melihatnya nilainya itu dari nilai R tabel. Tadi kita sudah mengetahui dari R tabel yang sudah kita lihat tadi itu adalah sebesar, nilai R tabelnya itu adalah sebesar 0,576. Yang mana di sini prestasi itu sebesar 0,796. 0,796 ini kan lebih besar daripada nilai R tabel. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat atau X2 dengan prestasi yang sebesar 0,908. 0,908 ini juga lebih besar daripada nilai R tabel yang sebesar 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pula hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau person correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif. Dengan kata lain, semakin meningkatnya motivasi dan minat, maka akan meningkat pula lah prestasi belajar siswa. Lain kedua cara yang sudah saya jelaskan, ada pula satu cara lagi yaitu dapat kita lihat berdasarkan bintang yang ada di SPSS. Nah, di sini ini ada bintang. Nah, jadi dari bintang-bintang yang ada di output SPSS ini kita juga dapat mengambil kesimpulan. Nah, jadi dari output yang telah kita peroleh, diketahui bahwa nilai Pearson correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan rata-rata itu mempunyai 2 tanda bintang. Ini itu berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi sebesar 1% atau 0,01. Selanjutnya, berdasarkan perintah dari soal, yaitu untuk melakukan uji regresi berganda untuk melihat apakah ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y dari data yang sudah kita olah tadi. Data yang sudah kita miliki ini, kemudian kita bisa langsung saja analisis regresi berganda, gitu, dengan cara klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih yang linear, kemudian kita akan memindahkan prestasi atau Y terlebih dahulu ke kolom dependent, kemudian kita akan memindahkan motivasi dan minat ke kolom
independen. Nah, setelah itu kita klik yang kolom statistik. Kemudian ini sudah kita pilih ada estimates dan model fit. Setelah sudah dipilih, kita klik saja continue. Langkah terakhirnya itu adalah dengan mengklik OK. Berdasarkan output dari data yang sudah kita olah tadi, tabel pertama yang terdapat di output ini adalah tabel variables enter atau remove. Yang mana tabel ini itu berfungsi memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam sebuah analisis regresi, yang mana tadi kita menggunakan variabel independennya itu adalah variabel minat dan motivasi, sementara variabel dependennya tadi kita menggunakan variabel prestasi. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan tabel model summary. Model summary ini memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel prestasi. Dan kemudian di tabel yang ketiga ini ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu adalah tabel yang memberikan informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel prestasi. Jadi dari tabel ANOVA ini kita juga dapat menarik kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Nah, jadi untuk mengambil keputusan dengan menggunakan nilai signifikansi itu mempunyai dua syarat. Syarat pertama itu adalah jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya itu diterima. Jadi artinya itu hipotesis motivasi atau X1 dan minat X2 itu secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi atau Y. Kemudian syarat yang kedua itu jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya itu ditolak. Maka artinya motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap prestasi. Berdasarkan tabel output SPSS yang sudah kita peroleh, diketahui nilai signifikannya itu adalah sebesar 0,000, yang artinya 0,000 ini itu kan lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan syarat dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya itu diterima, atau dengan kata lain motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi atau Y. Nah, sebenarnya di dalam pengambilan keputusan analisis regresi berganda itu pada tabel ANOVA ini memiliki dua cara. Yang pertama itu seperti dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu melihat nilai signifikansinya. Kemudian cara yang kedua itu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan pengambilan keputusan analisis linear bergandanya itu menggunakan nilai signifikansinya saja. Kita kan sudah mengetahui dari nilai signifikansi yang sudah dijelaskan tadi bahwa hipotesisnya itu diterima, sehingga dapat disimpulkan motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap prestasi atau Y. Selanjutnya, di sini terdapat tabel koefisien yang memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Nah, tetapi sesuai dengan perintah soal bahwa yang diperintahkan adalah untuk melakukan analisis regresi berganda, maka saya tidak akan menjelaskan secara terperinci mengenai penjelasan dari tabel koefisien ini, karena dari tabel koefisien ini ia hanya akan memberikan informasi tentang persamaan regresi dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri. Secara umum, rumus dari persamaan regresi
berganda itu adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 atau Y. Nah, sehingga dari data yang sudah kita olah tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa rumus dari persamaan regresi bergandanya adalah Y sama dengan 2,971 ditambah 0,212 ditambah 0,864. Nah, dari mana sih kita bisa mengetahui bahwa rumusnya adalah Y sama dengan 2,971 ditambah 0,212 ditambah 0,864. Nah, jadi kita dapat melihatnya dari data yang ada di tabel koefisien di sini. Nah, saya sudah selesai menjelaskan di 2 soal untuk ujian praktik riset pemasaran. Nah, apabila saya masih mengalami kekurangan dari segi saya menjelaskan, atau masih ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Bapak Agus Edi Ramputi karena telah memberikan ujian praktik. Karena dengan adanya ujian praktik ini, saya dapat mengasah kemampuan saya dalam menggunakan SPSS. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.